Hai, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar di malam hari ini? Kembali lagi di Instagram Live Cuans di malam hari ini. Malam hari ini kita bahas soal yang sudah saya sematkan di atas, soal personal finance and investing. Kita tahu bahwa sebelum kita memulai investing, kita itu benar-benar harus mengatur yang namanya personal finance kita. Mulai dari punya pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran, utang terkendali, punya dana darurat, lalu punya yang namanya proteksi, hingga yang namanya investasi. Poin-poin ini atau mungkin step-step ini itu tuh kita nggak boleh sama sekali melangkahi, atau justru mungkin dari pendapatan langsung mau investasi, nggak punya dana darurat, atau utangnya juga masih nggak bisa dikendalikan. Nah, malam hari ini kita mau bicara soal personal finance dan investing bersama dengan Ko Alex Raharjo di malam hari ini. Tapi sebelumnya buat Besti Cuans, saya mau ingetin lagi kalau bisa buka akun Saya Kaya via aplikasi Cuans, langsung bisa dapetin reksadana pasar uang sebesar Rp15.000, dan juga untuk opening Mirai Sekuritas, terus juga Sukor Sekuritas, NH Korindo Sekuritas, kamu bisa dapetin cashback up to Rp150.000. Mau disclaimer on lagi, di malam hari ini semua yang kita bicarain dalam Instagram Live malam hari ini adalah tidak ada rekomendasi paksaan jual atau beli satu emiten atau satu saham. Dan juga ingat, Cuans tidak menerima yang namanya titip dana, atau Cuans tidak menerima titip-titip dana, cuma menerima titipan doa. Saya langsung undang narasumber saya di malam hari ini, ada Ko Alex. Oke, saya undang dulu. Buat Besti Cuans juga kalau mau bertanya, saya persilahkan, ada kolom Q&A di bawah, langsung aja ditanyain. Oke, halo, selamat malam Ko Alex. Halo, 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 Selamat malam, halo Mas Gibran. apa Halo, kabar? baik, baik, baik. Oke, semoga sehat terus ya Ko Alex. Ya, kita ini malam hari ini ngomongin Amin. soal personal finance dan juga investing. Mungkin masih banyak juga Besti Cuans Ko Alex mau tiba-tiba langsung, aku maunya cuma investasi langsung gitu, tanpa mempengaruhi step by step dalam personal finance atau mengatur keuangannya. Nah, buat Besti Cuans, kalau mau bertanya sama Ko Alex, saya persilahkan, ada kolom Q&A di bawah. Nanti saya bantu untuk naikin pertanyaannya dan dijawab sama Ko Alex. Sebelum kita melangkah ke topik kita, kenalan dulu dong sama Ko Alex, setiap harinya kegiatannya apa gitu ya, biar Besti Cuan sendiri kenal sama Ko Alex. Boleh Ko? Oke, ya thank you ya teman-teman Cuans buat undangannya pada malam hari ini. Perkenalkan, aku Alex. Saya bisa dibilang financial advisor ya. Jadi sehari-hari ya bantuin klien, ibaratnya review portofolionya, review untuk asuransinya dan lain sebagainya. Intinya untuk mencapai tujuan keuangannya si klien, gitu. Oke, Misalnya dana pendidikan anak, dana pensiunnya dia, kayak gitu. Itu yang Nah, biasanya saya kerjain. iya, menarik nih kalau ngomongin soal personal finance, kan general banget, luas banget, banyak banget pertanyaan, banyak banget yang bisa dicurhatin juga sama Ko Alex. Nah, kapan Yes. lagi nih bisa dikatakan bisa curhat gitu ya sama seorang personal finance gitu ya, sama seorang yang financial advisor gratis. Cuma malam hari ini nih. Boleh langsung tanya aja di kolom Q&A yang di bawah. Nah, kalau Ko Alex, kalau kita lihat kan memang bisa saya katakan itu sejak pandemi ya. Jadi awal-awal 2020 tuh orang mulai melek yang namanya investasi. Akhirnya muncullah berbagai macam grup-grup investasi, terus juga muncullah keinginan orang-orang berinvestasi, hingga ada mindset bahwa kalau saya investasi ya saya cepat kaya gitu. Padahal mereka mungkin agak lupa dengan yang namanya personal finance, mengatur keuangannya terlebih dahulu sebelum memulai investasi. Nah, Ko Alex, seberapa penting sih sebenarnya orang tuh memulai mengatur keuangannya sebelum memulai investasi? Oke, jadi yang namanya investasi itu kan termasuk salah satu dari bagian dari personal finance ya. Ibaratnya kayak investasi itu sebagai kendaraannya kita untuk capai tujuan keuangannya kita, Mhm. kayak gitu. Kalau di personal finance seperti itu. Cuma ada beberapa orang mungkin kayak salah kaprah, kayak misalnya, oh investasi supaya saya untungnya cepet, terus saya kayanya cepet gitu kan, kayak gitu. Jadi, tapi kayanya itu juga nggak ada tolak ukurnya gitu. Nah itu yang menyebabkan kayak tidak ada batasan dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara personal finance kan kita ada yang namanya goals gitu kan, tujuan keuangannya. Jadi kita tahu arahnya gitu kan.
Ibaratnya kalau kayak kita mau pergi ke satu daerah, ke satu lokasi nih, kayak misalnya Mas Gibran nih, misalnya saya undang, ayo Mas kita ketemuan yuk, let's say kalau kita di Jakarta misalnya di Grand Indonesia deh, itu kan jelas gitu, tujuannya di situ. Tapi kalau kayak misalnya saya ngajak Mas Gibran dong, Mas, ayo ketemuan gitu, itu kan nggak jelas gitu kan, tujuan kita mau ketemunya di mana dan lain sebagainya. Nah sama halnya dengan personal finance atau investasi tadi, ketika saya ngajak Mas Gibran nih, Mas investasi nih supaya cuan gitu kan, supaya untung gitu kan, supaya kaya gitu. Nah itu kan juga nggak jelas gitu. Tolak ukurnya beda-beda gitu kan. Tolak ukurnya kekayaan si Mas Gibran sama saya juga pasti beda gitu kan. Nah disitulah pentingnya namanya kita aware terhadap personal finance dulu. Dimana kita harus hitung dulu atau mendefine dulu goalsnya kita apa ya kan. Terus kita harus mempelajari dulu namanya tingkat risiko dari produk-produk finansial yang ingin kita pakai. Ibaratnya kan produk finansial itu tadi yang seperti tadi aku bilang, itu sama kayak kendaraan gitu kan. Tentunya setiap pilihan kendaraan yang kita kita ambil, misalnya kayak pesawat itu pasti ada risiko, risikonya apa? Mobil ada risiko. Nah sama halnya dengan investasi atau produk keuangan tadi, dimana kalau kita pilih, oh kita untuk mencapai tujuan keuangannya kita lewat saham, risikonya apa? Kalau kita pakai cuma tabungan doang, pasti juga ada risiko, kayak gitu. Oke, jadi Gitu sih memang mas. menentukan tujuannya dulu biar tahu nih kendaraan apa yang mau digunakan gitu. Jangan ujuk-ujuk mau ikut investasi gitu ya, tapi nggak tahu nih tujuan Iya, buat investasinya mau ngapain gitu ya, mau buat apa, mau jangka berapa lama. Terus juga akhirnya betul. nggak bisa mengukur juga profile dari diri masing-masing. Nah, kalau kita lihat Yes, nih Pak Alex, betul. kalau mungkin dulu ya, orang-orang tuh mulai melek atau mulai mengatur keuangannya itu ketika mulai mendapatkan pendapatan. Jadi artinya udah mulai kerja Mm-mm. gitu, udah mulai bisa ngatur. Mm-mm. Berarti udah sarjana. Tapi bergeser dengan zaman sekarang ini banyak banget kan anak-anak muda gitu ya yang mungkin menjadi content creator, terus juga punya pekerjaan freelance dan segala macamnya. Bahkan sebelum usia lulus kuliah tuh udah punya pekerjaan masing-masing. Nah, Yes. gimana nih mungkin punya insight tidak kok buat teman-teman yang masih muda nih besti-besti cuan yang tapi pendapatannya itu udah banyak banget nih. Gimana nih mulai mengatur keuangannya? Iya, sebenarnya sama aja sih. Justru buat teman-teman yang udah punya penghasilan dari muda, ibaratnya itu bersyukur banget, dimana kayak udah mulai bisa rapi-rapiin dari awal gitu kan. Jadi mau usia berapapun sebenarnya cara ngatur keuangannya ya hampir sama gitu kan. Cuma kita yang dari muda udah mulai belajar personal finance atau ngatur keuangan itu punya privilege, dimana ibaratnya kalau start lebih cepat itu kan kita pay now istilahnya gitu loh. Kalau kita startnya lama ya pay later gitu. Di mana-mana kalau namanya pay later udah pasti bunganya kena lebih tinggi ya kan. Kayak gitu kan. Jadi ada harga yang harus dibayar lebih gitu ketika kita udah telat dalam hal ngatur keuangan tadi. Nah, jadi kalau menurut saya sih kesimpulannya sama aja sih antara kita mau atur masih muda atau udah udah senior, pasti punya challenge yang beda-beda. Justru kalau yang muda gini, kita punya privilege di mana kita ngaturnya masih lebih enak lah, asal gitu loh, lebih fleksibel. Kecuali mungkin ada beberapa orang yang ibaratnya dalam lingkaran sandwich generation ya, nah itu mungkin beda gitu kan, dia udah ada tanggungan dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya kan kalau anak muda kan justru belum punya tanggungan, malah jadi beban gitu. Sebagian ya. Cuma kalau udah bisa punya keuangan mandiri, wah itu luar biasa banget. Gitu. Justru itu harus start mulai. Nah, kendalanya biasanya orang-orang masih muda gitu ya. Karena dulu saya juga pernah muda tentunya. Ya sampai hari ini masih muda gitu. Cuma maksud aku pernah umur 17 tahun kan. Nah, itu di situ pasti punya challenge tersendiri di mana ketika kita udah kita dapat uang nih, tapi kita belum punya kayak kasarnya itu beban kehidupan lah kayak rumah masih sama orang tua ya kan, terus kendaraan juga masih sama orang tua. Nah kita spendingnya itu masih belum ada yang spending wajib gitu. Sedangkan kalau kita udah punya rumah sendiri atau berkeluarga sendiri, udah beda gitu kan, atur prioritasnya. Nah kadang itu jadi kelewatan gitu kan kalau anak muda ini. Ibaratnya ya udah deh karena saya nggak ada kepentingan apapun, bukannya investasi malah ya udah saya pakai foya-foya aja ya kan sama teman-teman dihabisin gitu kan. Foya-foya is okay gitu dalam artian kayak kita kongko-kongko sama temen tuh bagus gitu. Cuma maksudnya bukan dihabisin semuanya buat sama teman-teman gitu. Nah, seperti itu sih.
Mhm. Oh, ini menarik nih ngomongin soal personal finance juga. Kalau tadi udah ngasih insight buat anak-anak muda gitu, biar lebih aware lagi mengatur keuangannya. Tapi kan mungkin juga masih banyak yang belum mengetahui itu kok. Misalnya udah pengen ngebet banget berinvestasi, terus juga banyak banget nih instrumen investasi. Tapi kadang juga ada yang mengatakan gini, gimana caranya mau investasi nih kalau gaji saya misalnya cuma 5 juta atau mesti mungkin mengatakan juga kalau gaji saya cuma pas-pasan gitu buat biaya hidup. Nah, bisa nggak sih juga tetap berinvestasi atau mengatur juga keuangan dan baik dengan yang bisa dikatakan gaji yang cukup gitu ya, bisa saya katakan cukup gitu. Gimana nih kok? Oke, ya, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman lihat artikel-artikel perencanaan keuangan di luar sana lebih fokus kayak misalnya ya udah pokoknya ngatur keuangan. Tapi kalau saya biasanya sama klien saya kasih tahu dulu nih satu hal di mana yang paling sulit ketika ngatur uang adalah kita nggak punya duitnya. Ya apa yang mau diatur gitu kalau kita nggak ada duitnya gitu kan. Nah jadi salah satu part of ngatur keuangan atau personal finance itu tentunya kita harus melihat cash flow-nya kita. Itu yang pertama. Di mana cash flow-nya kita ini positif atau negatif. Nah ketika cash flow itu negatif atau zero gitu kan ya, kayak misalnya masuk sama keluar tuh sama, ya itu sulit gitu. Tetapi kalau misalnya sudah positif, barulah kita mengarah ke investasi tadi untuk masa depan gitu. Berarti ada yang bisa sisihkan. Tapi ketika negatif, zero atau negatif, bahkan negatif, nah itu yang harus dibenerin dulu. Dimana benerin cash flow ada dua macam. Ya kan, kita perhatiin dulu nih pengeluaran dia kenapa. Oh ternyata pengeluaran wajib semua. Ya udah, mau nggak mau harus punya extra income. Nah itu advice-nya nih, kalau untuk ibaratnya perencanaan keuangan. Mungkin kelihatan kayak, oh aneh juga ya kok perencanaan keuangan extra income. Yes, memang harus gitu. Karena nggak bisa kan, kayak misalnya kita, wah hidupnya harus benar-benar diirit semuanya gitu, kadang nggak bisa loh. Memang itu udah kebutuhan dasar. Mungkin mohon maaf, income-nya memang terlalu kecil gitu kan, untuk tinggal di situ gitu. Nah jadi harus ada opsi lain, misalnya extra income. Kayak gitu sih. Bener-bener. Baru positif, baru kita atur keuangannya. Ya, Gitu. setuju kok. Jadi bisa dikatakan memang harus bekerja lebih ekstra, bekerja lebih keras biar ada extra Betul. income-nya ya untuk bisa ada. Jadi extra income-nya ini bisa dibuat pos investasi mungkin karena kan kebutuhan Betul. dasarnya udah tercukupi dari fixed income-nya. Nah, ngomongin juga Betul. sebelum masuk ke investasi nih kok, mungkin ada baiknya juga buat Besti Cuans mengenal gitu ya instrumen-instrumen investasi yang mana nih cocok dengan risk profile-nya. Kadang kan ada yang lihat orang main saham atau investasi di saham semuanya juga mau saham gitu, padahal belum tentu cocok juga nih kok. Mungkin bisa advice-nya Iya, kok. betul. Ya, jadi setelah itu tadi ya, kayak misalnya ada duitnya gitu kan. Nah, biasanya sih kalau saya lebih menyarankan tujuan keuangannya dulu nih, mau apa. Karena dengan kita mendefine tujuan keuangan, ibaratnya sama kayak kita, oh aku ini mau kemana gitu. Misalnya kayak tadi itu ya, analoginya kayak misalnya saya ketemu, mau ajak Mas meeting gitu kan. Ketemu Mas gitu kan. Oh ternyata bisanya by Zoom doang, ya ngapain harus mempersiapkan kendaraan, kasarnya kan kayak gitu. Tinggal siapin laptop aja gitu kan. Nah tapi kalau misalnya, oh ternyata kita harus ketemu offline gitu. Oke, mau di mana nih? Gitu kan. Oke, di sini. Misalnya di pusat kota gitu kan. Nah di pusat kota, lebih cepat naik apa gitu kan. Kalau di Jakarta kebetulan ada banyak opsi gitu kan. Bisa naik Transjakarta, bisa naik MRT, atau naik kendaraan pribadi, atau naik apa namanya, online, transportasi online, atau naik taksi, dan lain sebagainya. Ada banyak pilihan. Nah, setiap pilihan itu pasti mengandung resiko, atau mengandung kayak kenyamanan lah kasarnya gitu. Nah, itu sesuaikan dengan profil risikonya kita, atau profil keamanannya kita, profil diri kita. Nah, sama halnya dengan investasi tadi. Nah, ketika kita udah punya tujuan, contoh nih, oh tujuan saya adalah pensiun, artinya durasinya masih panjang sekali kan. Tentunya itu masih bisa pakai instrumen keuangan yang dalam jangka panjang itu bisa menghasilkan hasil yang bagus, tapi kalau dalam jangka pendek mungkin resikonya tinggi gitu. Nah kita tinggal cari nih, atau mungkin wah saya sama sekali tidak berani nih untuk risk profile yang sangat tinggi, berarti ya mungkin nggak cocok di saham gitu, mungkin maksimal obligasi doang gitu. Obligasi juga tetap ada risiko gitu untuk jangka pendek kayak gitu. Nah jadi define dulu tujuan keuangannya, baru kita cari kendaraannya itu. Kendaraannya disesuaikan dengan kenyamanannya diri kita sendiri atau profil risiko.
kalau kita di keuangan. Kayak gitu sih gambarannya. Ya, jadi memang tujuannya dulu nih mau arah kemana. Jadi tahu nih Yes. dengan Mm-mm. ya instrumen investasi mana juga yang cocok gitu ya, dan juga sesuai dengan risk profile-nya. Nah, ngomongin Betul. juga soal ngatur keuangan nih kok, mungkin hal-hal apa saja sih sebenarnya atau pos-pos untuk mengatur keuangan biar Besti Cuan sih tahu nih ini hal yang memang penting, ini yang nggak penting gitu, gimana nih kok? Ini mungkin kayak maksudnya Ya, mendefine cash flow-nya kali ya, ya cash kayak flow-nya. pengeluarannya gitu ya. Nah, Benar-benar. biasanya yang sederhana itu kita bagi dua aja, mana yang needs, mana yang wants gitu kan. Jadi mana yang benar-benar kebutuhan pokok, di mana kalau ini tidak terpenuhi, ya nggak bisa gitu. Contoh makan, tempat tinggal, ya kan living cost, makan sehari-hari, atau biaya-biaya listrik rumah dan lain sebagainya. Itu udah pasti needs gitu. Tapi ada juga yang kebutuhan ibaratnya wants gitu kan. Kalau ini nggak ada, mungkin ada substitusinya. Atau mungkin kita bisa hilangkan sama sekali gitu. Nah, itu nanti kita define nih, kita pisahin itu dulu, klasifikasiin itu dulu. Nah, untuk needs kita udah nggak bisa ganggu gugat. Jadi yang makanya tadi saya bilang kan, ketika income-nya sama besar dengan pengeluaran needs-nya, ya udah nggak bisa gitu kan. Satu-satunya jalan cuma harus punya extra income, ya kan, atau pendapatan lain, sambilan dan lain sebagainya, freelancer dan sebagainya. Tapi kalau misalnya, oh ternyata needs-nya, kasih contoh real case ya, misalnya gajinya 10 juta, needs-nya cuma 5 juta. Nah, berarti 5 juta sisanya bisa dipakai di wants-nya gitu kan. Contoh, wah sehari-hari setiap minggu pasti nonton bioskop misalnya, apapun filmnya, pokoknya gue harus spending untuk bioskop, itu kan wants. Karena ada substitusinya nih, mungkin dengan langganan apa namanya, sebut merek deh, Netflix itu lebih lebih murah gitu kan, Netflix mungkin lebih murah gitu kan, itu substitusinya gitu. Jadi kalau kata itu kita bisa cari substitusinya atau menghilangkan sama sekali, mengurangi frekuensinya, misalnya nggak harus setiap minggu nih nonton bioskop gitu kan. Seperti itu sih kalau aku bilang. Jadi define itu dulu sederhananya. Benar-benar. Setuju. Jadi buat basic cuan kalau mau bertanya saya persilakan, ada kolom Q&A di bawah. Nanti saya naikin pertanyaannya, dibantu jawab sama Ko Alex. Kan Ko Alex kalau kita lihat kan mulai dari punya pendapatan, pendapatannya itu harus lebih besar dari pengeluarannya, terus juga utangnya terkendali gitu ya, punya utang tapi utangnya terkendali bisa Yes. dibayar gitu. Terus juga punya dana darurat. Nah, mungkin ini juga yang biasanya dilewatkan gitu ya oleh besti-besti cuan atau beberapa orang gitu, bahwa I think I don't need dana darurat gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya kita butuh juga. Gimana nih kok menurut kok? Oke. Nah, jadi untuk dana darurat itu sendiri itu juga harus teman-teman sadari dari awal karena itu termasuk part of personal finance di bagian risk management. Jadi manajemen risiko. Nah, dana darurat itu bisa macam-macam gitu. Mungkin dana darurat untuk misalnya amit-amit kena PHK. Intinya sih dana darurat itu definisinya adalah satu dana yang akan kita butuhkan ketika kita udah nggak punya income lagi, atau income kita terputus, atau cash flow kita terganggu pada saat itu. Contoh misalnya, dana darurat ketika misalnya amit-amit kena PHK. Nah, kita hitung nih, kita harus hidup dari tabungan itu, biasanya 3-6 kali dari income atau dari pengeluaran. Atau mungkin ada orang yang mendefine dana daruratnya itu untuk misalnya kebutuhan rumah tangga. Contoh tiba-tiba gentengnya bocor gitu. Itu juga kejadian darurat, ya kan? Mengganggu cash flow juga bisa jadi. Nah, itu juga harus di-define di situ dana darurat. Atau mungkin ada orang lain lagi yang mikir kayak misalnya, oh dana darurat saya adalah kalau tiba-tiba amit-amit saya sakit, ya kan, harus masuk rumah sakit, menginap gitu. Kalau kayak misalnya cuma sakit, konsul ke dokter, tapi sekarang juga mahal sih, itu juga perlu lah, gitu kan, masukin dana darurat, karena mungkin bisa jadi ganggu cash flow. Sekali konsul dokter sekarang bisa 1 jutaan loh, gitu kan. Tapi kalau misalnya masuk rumah sakit lebih parah lagi, gitu kan. Apalagi butuh tindakan operasi dan lain sebagainya, itu habisnya pasti di atas 50 juta. Nah, yang seperti itu, oke, ada sebagian orang mungkin define-nya pakai dana darurat. Tapi menurut saya sih kurang bijak. Nah, itu mungkin substitusinya adalah kita pakai namanya asuransi kesehatan. Nah, ini nih Karena kok yang bisa mungkin lebih ini kan, ibaratnya
itu sebagai apa ya, strategi ya. Betul. Dimana kalau asuransi kesehatan itu kan kita bayar Mhm. sesuai kemampuan kita, ya kan, premiumnya. Tapi yang penting kita udah beli ketenangan. Dimana kalau misalnya ada apa-apa di rumah sakit, pokoknya perusahaan asuransi lah yang bayarin Benar. kita. Mau ratusan Mhm. juta, puluhan juta, berapapun itu dibayarin. Mhm. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai dana sendiri, ya silahkan gitu kan. Cuma strategi yang lebih bagus atau lebih bijak adalah kita pakai asuransi kesehatan. Gitu. Benar. Ya Ya, itulah setuju, macam-macam setuju. dana darurat ya. Mhm. Benar-benar setuju, setuju kok. Karena kalau kita lihat juga mungkin bisa dikatakan tuh ini mungkin masih banyak juga mindsetnya yang belum dapat gitu Hmm. ya kok soal proteksi gitu atau asuransi. Banyak yang mengatakan yang ngapain nih punya asuransi kalau saya nggak pernah sakit. Oh bagus dong kalau nggak pernah sakit ya. Betul. Tapi ya mungkin juga banyak yang belum tahu bahwa asuransi kan memindahkan risiko dari kita ke pihak ketiga. Pihak Yes. ketiganya adalah yang punya asuransi Betul. atau ya Betul. perusahaan asuransinya. Nah ini yang harus benar-benar dibuka nih mindset orang-orang bahwa ya asuransi adalah memindahkan risiko gitu. Nah, ini ada yang bertanya nih kok Hmm. soal asuransi juga. Kok tips Hmm. memilih asuransi sesuai dengan kebutuhan? Nah, kadang kan ada yang bingung nih kok. Misalnya ditawarin sama ya bisa sales asuransinya lah ya, bisa dikatakan agent Hmm. asuransinya gitu. Hmm. Ah, ini asuransi bagus A B C D E F G gitu. Ada juga ini asuransi plus investasi gitu. Ah, ini Hmm. asuransi begini gini gini. Nah, ini tuh banyak kadang yang masih bingung gitu. Yang mana nih yang Hmm. saya butuhin gitu. Gimana nih kok? Boleh insight-nya? Oke, jadi simpelnya ya, yang namanya asuransi yang tadi saya bilang kan, kalau buat saya definisi asuransi itu adalah sebagai satu strategi, di mana menggantikan cara konvensional, di mana contoh nih, misalnya, oh kita asuransi kesehatan. Nah itu kan sebenarnya kita butuh asuransi kesehatan atau enggak sih? Enggak butuh. Kalau misalnya kita memang punya dana darurat yang besar sekali, atau kita bisa menyediakan dana darurat besar sekali, atau bahkan misalnya kayak Mas Gibran, ownernya rumah sakit, ya ngapain butuh asuransi kesehatan? Ya kan kasarnya kan kayak gitu, ya kan? Kalau ownernya rumah sakit, ya udah tinggal ngamar aja sendiri gitu kan. Kasarnya kan kayak gitu, ya kan? Nah, intinya kan itu sebagai part of strategi gitu kan. Satu strategi di mana daripada pakai uangnya kita atau kita nggak tenang. Jadi asuransi itu lebih ke arah kayak beli ketenangan sih kalau buat saya. Ibaratnya kayak di rumah nih, daripada saya jagaan sendiri, terus takut-takut sendiri kan ada maling masuk, mending saya bayar satpam. Saya bisa tidur nyenyak, kasarannya kan kayak gitu. Nah, cuma yang perlu teman-teman tahu, asuransi itu juga banyak macamnya, dalam artian jenisnya dulu nih. Kalau jenisnya itu ada yang namanya asuransi kesehatan, terus ada yang namanya proteksi income atau critical illness, terus ada juga yang namanya asuransi jiwa. Nah, itu harus kita tahu dulu, di mana kita pinginnya tuh yang mana nih. Apakah kita mau menjaga cash flow-nya kita, yang tadi saya definisikan, which is asuransi kesehatan. Atau kita takut banget nih income kita hilang tiba-tiba. Kalau hilang tiba-tiba karena kondisi tertentu di mana biasanya critical illness atau critical condition gitu ya. Katakanlah kecelakaan hebat deh, kan nggak bisa kerja lagi. Terus mau pakai dana darurat, pertanyaan dana daruratnya bisa hidupin kita selamanya atau enggak. Nah, itu kita pakai proteksi income. Atau mungkin kayak misalnya kayak saya gitu, udah punya anak gitu kan, udah punya keluarga. Yang dimana keluarga gantung sama saya dari sisi income-nya saya. Nah, kalau saya pergi seminggu keluar kota gitu kan, otomatis masih mentransfer mereka gitu kan. Anak saya masih saya transferin makanan gitu kan, uang untuk makannya maksudnya. Tapi kalau misalnya saya check out selamanya gimana tuh? Yang transferin siapa? Nah, itu kita define sebagai asuransi jiwa gitu. Kita mewariskan sesuatu. Wah, saya nggak butuh asuransi jiwa. Saya udah punya aset semuanya ya. Pertanyaannya asetnya liquid atau enggak? Atau bisa sewaktu-waktu anaknya pakai, kasarnya kan kayak gitu kan, atau yang keluarga yang tinggalkan dipakai gitu, langsung pakai. Nah, itulah definisinya asuransi jiwa tadi. Nah, itu tentukan dulu nih, kita pinginnya tuh ngambil yang model kayak gimana. Baru nanti ketika kita udah menentukan, contoh misalnya, oh ya, saya butuhnya asuransi kesehatan nih saat ini, gitu. Baru menentukan yang tadi seperti Mas Gibran bilang, oh mau yang pakai investasi, atau mau yang asuransi murni, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu lebih konsul ke agentnya, salesnya, atau mungkin ke financial advisor kayak saya gitu kan. Konsul aja, kayak misalnya, ini kayak gimana ya, apa namanya, saya lebih cocok yang mana gitu kan. Atau tolong dijelasin nih. Biasanya kalau saya sama klien saya jelasin satu-satu. Mhm. Sebenarnya kalau bilang plus minus sih, semua produk tuh sama lah.
gitu kan. Kalau misalnya satu produk lebih jelek, ngapain perusahaan asuransi keluarin? Logikanya kayak gitu kan. Kalau ibaratnya kayak restoran nih, jual 5 macam menu, Mas, yang paling enak mana? Itu kan biasanya kita tanyain kan. Sebenarnya kan kalau logikanya nih, kalau misalnya yang paling enak si A, berarti yang lainnya nggak enak dong. Terus kalau nggak enak, apa yang dijual? Kasarnya kayak gitu. Nah, makanya itu aneh menurut saya. Jadi kalau namanya perusahaan asuransi keluarin produk, otomatis semuanya pasti bagus. Cuma yang cocok sama kita, nah itu kita harus konsul ke financial advisor atau ke agentnya atau ke sales asuransinya kan. Kita konsul aja atau tanya aja, terus nanti kita lihat kan, oh ini yang paling cocok sama saya. Demikian pula dengan produk investasi tadi kan, minta aja jelasin kalau misalnya saham itu brokernya, ya kan salesnya, atau mungkin ke financial advisor kayak saya, tanya aja satu-satu produk. Nanti kan di situ teman-teman juga bisa define gitu kan. Oh, kalau saham itu resikonya kayak gini ya. Kalau obligasi gini ya. Nah, mana yang lebih nyaman nih? Nah, kayak gitu sih kurang lebih gambarannya. Oke, mungkin kalau ngomongin juga soal investasi kok, yang tadi kok Alex juga sempat singgung, mungkin masih banyak yang agak bingung nih, saya tuh bagusnya beli reksadana gitu atau beli obligasi negara gitu atau seperti apa. Nah, mungkin bisa ngasih insight juga nih, seberapa besar atau mungkin dalam hal pembagian instrumen investasi bagi orang dari sisi reksadana berapa persen, terus juga obligasi profile misalnya yang bisa menoleransi yang namanya kerugian. Oke. Nah, kalau kita bicara produk keuangan, investasi tadi ya, kalau karena tadi Mas Gibran sebut kayak reksadana, terus saham langsung dan lain sebagainya, bisa dibilang ada 2 macam produk nih. Jadi ada yang namanya reksadana, di mana produknya itu sudah kasarnya itu bungkus gitu kan, dibungkus ulang lah. Ibaratnya kalau kita kayak produk keuangan yang kayak saham, obligasi langsung, itu kayak kita beli terlalu curah, di mana kayak kita bisa pilih gitu kan, mana yang bagus buat kita gitu, atau buah-buahan lah ya, ada yang curah gitu, atau ada yang udah di package gitu kan. Nah, kalau reksadana itu di package. Nah, itu dulu teman-teman lebih suka yang mana? Dalam artian, oh ketika kita mau beli obligasi, tapi kita nggak tahu obligasi yang mana yang bagus, nah mending beli reksadana pendapat tetap, ya kan? Sama halnya dengan saham gitu kan, kita nggak ada waktu nih untuk menganalisa sahamnya gitu kan, satu-satu, ya udah belilah reksadana saham kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya, oh kita ada waktu nih untuk menganalisa saham sendiri, ya udah saya beli saham sendiri, saya analisa gitu tingkat risiko dan lain sebagainya, stylenya investasinya ya tentukan sendiri, mau jadi trader ya kan, di tradingin atau di invest dapat dividen dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kalau untuk pembagiannya bagaimana gitu kan? Kalau untuk pembagiannya itu tentukan dengan profil risiko masing-masing. Cuma kalau kita bicara general nih, in general biasanya saya bagi 3 bagian. Jadi ada bagian porsi yang untuk ibaratnya defense. Jadi kalau kayak main bola nih ya, dibagi 3 kan. Kalau di lapangan bola kan ada 3 macam tuh. Ada yang untuk bertahan, ada yang tengah, sama ada yang untuk striker. Nah, yang bertahan ini biasanya kayak misalnya reksadana money market, pasar uang, deposito, ya kan, obligasi jangka pendek, itu lebih ke arah yang belakang gitu, atau itu lebih fungsi dana darurat deh. Tapi kalau untuk di tengah itu biasanya seperti kayak misalnya reksadana pendapatan tetap, ya kan, obligasi jangka panjang, terus saham-saham yang kasih dividen besar, itu lebih ke arah yang di tengah. Nah, terus yang striker itu mungkin yang saham-saham yang growth, ya kan, yang value investing dan lain sebagainya. Yang ibaratnya striker itu kan megang bola bisa dibilang dikit banget gitu kan, mainnya itu dikit banget tapi sekali ini bisa ngegolin gitu. Nah sama halnya dengan saham kayak gitu. Jadi tingkat risikonya tinggi, bisa turun terus juga bisa, kita harus analisa lagi dan lain sebagainya. Nah untuk tingkat kenyamanan teman-teman kayak gitu. Jadi dibagi 3 itu aja. Tapi kalau nggak mau repot, ya udah deh saya reksadana campuran aja deh. Itu juga bisa. Karena reksadana campuran udah masuk dicampur semuanya gitu kan. Udah ada porsinya gitu. Dan kita nggak perlu atur sendiri. Benar. Gitu sih. Benar.
Oke, oke, itu jawaban yang sangat-sangat bagus dari Ko Alex. Ini ada pertanyaan dari Quina Cerata ya kalau nggak salah namanya. Kalau memilih perusahaan asuransi, apa yang harus diperhatikan kok? Nah, mungkin ya ketika mau beli asuransi kan ada banyak banget nih ya perusahaan yang menyediakan asuransi. Ada A, B, C, D, E, F, Yes. G. Nah, nih apa nih yang harus diperhatikan? Oke, nah jadi tadi kan kita udah bicara produk asuransi. Nah sekarang kita bicara perusahaan asuransi. Nah kalau perusahaan asuransi, ya kalau buat saya, kita apa sih yang kita lihat sama halnya dengan kita nabung di bank. Nah teman-teman lebih percaya mana nih, nabung di bank yang asetnya kecil atau aset besar? Dan biasanya aset kecil pasti dia butuh nasabah. Jadi dia akan bagaimana caranya melakukan promosi atau ngasih bunga besar dan lain sebagainya kan. Sama kan kayak bank-bank digital kemarin kan bisa dibilang masih butuh nasabah dong. Makanya dia melakukan promosi seperti itu. Sedangkan kalau bank besar, otomatis tidak akan melakukan promosi yang segila itu gitu kan. Nah sama halnya dengan perusahaan asuransi. Nah teman-teman lebih percaya yang mana? Yang asetnya besar atau aset kecil? Nah terus yang kedua, ya lihat lagi selain aset ya, lihat lagi namanya tingkat RBC-nya, risk based capital, di mana itu aset dibagi liabilitasnya dia. Nah, lihat persentage-nya yang paling besar. Ujung-ujungnya juga aset sih. Gitu. Karena kan kalau asetnya makin besar, tingkat persentage-nya juga makin besar. Itu adalah kemampuan perusahaan asuransi untuk bayar klaim ke nasabahnya. Makanya pemerintah pasti kasih minimal harus 120%. Gitu. Nah, terus setelah kita lihat itu, ya nanti lihat lagi trust levelnya. Mungkin apa namanya orang-orang sekitar ya silahkan gitu. Cuma ya balik lagi ya kalau trust level biasanya sih kebanyakan negatif ya kalau asuransi ya. Nah kita harus balik lagi ke ibaratnya ujung-ujungnya itu polis. Jadi polis itu mungkin banyak orang menyepelekan. Dimana kayak misalnya kita udah beli asuransi nih, udah nggak pernah dibaca lagi polisnya. Biasanya Benar, kayak gitu benar tuh. setuju. Bahkan polisnya udah hilang di mana gitu. Karena kan Entah di biasa mana polis polisinya saya gitu kan. tebal-tebal gini nih kok. Polisnya Iya. tebal-tebal banget kan. Ya, nah justru polis itu adalah kuncinya teman-teman. Jadi bukan tergantung perusahaan asuransinya sebenarnya. Oke, perusahaan asuransi kita udah pilih, gitu kan kayak tadi tuh perusahaan yang paling besar, paling terpercaya, aset paling besar, dan itu harus lihat datanya ya, bukan kata agennya ya. Kalau kata agennya udah pasti agennya bilang saya perusahaan paling besar. Nah Harus ini tuh bener-bener sama cek pertanyaannya nih gitu. kok. Hmm. Data-datanya itu bisa didapat di mana nih biar mungkin Besti Cuans bisa Oke, lebih aware ketika memilih perusahaan kita asuransi. bisa lihat pakai pihak ketiga, ya kan? Kayak misalnya majalah investor, itu biasanya keluarin tuh, ya kan? Terus, atau kalau misalnya mau repot dikit, download aja laporan keuangannya. Mau berbagai merek apapun perusahaan asuransinya, kita bisa download laporan keuangannya dia. Kita bisa lihat profitnya dia di tahun itu. Ada nggak sih perusahaan asuransi yang rugi? Ada loh, gitu. Tapi nggak boleh sebut ya. Ada gitu. Nah, kita lihat aja, gitu. Kita lihat aja. Jadi jangan tergiur sama kata-kata agentnya. Dimana kayak agent bilang gini gini gini, tuh lihat aja datanya gitu. Karena itu data udah diaudit, udah pasti benar gitu kan. Nah, terus polisnya itu juga penting teman-teman. Nah, itu harus dibaca. Lah, tapi kalau ketika kita mengajukan asuransi kan kita nggak dapat polisnya dulu kan? Yes. Nah, mungkin ini buat teman-teman yang belum tahu gitu kan. Nah, ketika kita udah ngajuin proposal asuransi dan ketika kita diterima sama perusahaan asuransi sebagai nasabah, sebenarnya kita tuh dikasih waktu untuk yang namanya mereview kembali isi polisnya. Nah, biasanya dikasih waktu 14 hari. 14 hari kerja. Saya lupa, 14 hari kalender atau kerja ya. Pokoknya 14 hari, nanti lihat lagi di polisnya. Gitu. Itu ada tuh namanya free look period. Nah, itu kita punya kesempatan untuk baca. Gitu. Nah, untuk baca itu, nanti kalau misalnya ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan apa yang diomongin sama agentnya atau tidak sesuai dengan yang kita mau, ya kita balikin aja. Uangnya juga refund kok semuanya. Kayak gitu. Jadi cancel gitu kan. Cancellation periodnya itu ada 14 hari tadi. Nah, itu kita harus tahu tuh, aware. Biasanya nasabah juga nggak tahu. Biasanya udah terima polis udah tinggal masukin lemari aja. Bener, 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 bener. Atau terima Gitu. polis udah semuanya tanda tangan beres, agennya juga kadang nggak, kadang menjelaskan yang inti-inti yang baik-baiknya saja gitu ya. Karena Iya, saya beberapa kali juga gitu. kok, beberapa kali kok menemui teman-teman saya yang nggak mengerti dengan
sistem kerja asuransi, terus juga nggak ngerti apa yang produk yang mereka beli. Bahkan mungkin saya nih agak studi kasus ya kok. Saya punya teman, dia punya belilah produk asuransi gitu kan, punya asuransi. Kalau saya nggak salah bayarannya itu sekitar 500.000 preminya 1 bulan untuk 5 orang anggota keluarganya gitu. Beda-beda lah tergantung umurnya kan kok. Nah, seiring jalannya waktu, kontraknya kalau saya nggak salah 10 tahun nih kok. Nah, teman saya di tahun ke-7 bertanya gitu kan, dan mau memutuskan gitu ya untuk berhenti dari asuransi tersebut. Bertanyalah, apakah mungkin kasarnya ya kok 2.500.000 sebulan lah kasarnya gitu. Apakah 2.500.000 sebulan ini dikali 7 tahun akan kembali semua ke saya? Gitu. Nah ini banyak juga yang nggak mengerti bahwa ya nggak akan kembali secara utuh karena kan kita tetap membayar premi kepada asuransi. Mungkin bisa minta kecerahan juga dari Kokon, gimana? Iya, jadi ujung-ujungnya balik lagi ke polis, ya kan. Kadang kan ada orang yang salah mengerti, kayak misalnya tadi tuh, ya bisa dibilang tidak bisa menyalahkan agentnya 100%. Mungkin trainingnya dia kurang, ya kan. Atau mungkin dia agent baru, nggak pakai training langsung hajar ke nasabah gitu kan, nggak tahu kan gitu kan. Nah intinya apakah hal tersebut tertera di polis? Ada nggak sih polis yang memang menjanjikan kayak ya udah saya cuma store 7 tahun nanti premi kembali 100% dan lain sebagainya? Ya mungkin ada gitu kan. Tapi balik lagi ke polis sih teman-teman. Jadi nggak bisa kita percaya cuma dari kata-kata agentnya. Jadi minta agent itu jelasin polis juga bisa gitu. Kalau agentnya nggak bisa, ya udah mending ambil sama orang lain gitu kan. Gitu. Nah, jadi minta dijelasin ya kan. Terus nanti kita bisa review kembali. Oh ya gitu. Jadi jangan percaya sama ilustrasi gitu. Untuk kita review kembali ya dari polisnya itu. Gitu. Nanti kalau misalnya mau saya bantu juga bisa tuh. Kadang saya juga ada bantu review polis-polisnya orang-orang. Baca ini satu-satu ini gini ya bisa. Jadi intinya sih dari polis itu teman-teman. Karena itu pegangannya kita. Ya, memperhatikan polis karena polis adalah pegangannya ya Bestie Cuans. Nah ini ada yang bertanya nih kok untuk anak muda yang belum menikah tidak punya tanggungan, apakah butuh asuransi? Kenapa? Sorry, agak keputus tadi. Kok untuk anak muda yang belum menikah dan tidak punya tanggungan, apakah butuh asuransi? Oh, ya itu tadi yang tadi saya udah ceritain kan, di mana kehidupan kita otomatis nggak mungkin lempeng-lempeng aja teman-teman. Pasti ada resiko. Nah resiko itu mau kita tanggung sendiri pakai dana daruratnya kita, atau pakai pihak ketiga. Tadi Mas Gibran juga bilang kita pakai pihak ketiga, gitu kan? Which is itu namanya asuransi. Nah asuransinya jenis apa nih? Asuransi kesehatan. Seperti itu. Saya mungkin analogi ya. Contoh nih misalnya, kita udah punya cash flow bagus, positif. Sehingga kita bisa investasi dengan leluasa. Bahkan kita mungkin punya uang lebih untuk investasi saham atau trading saham dan lain sebagainya. Satu ketika tiba-tiba harus masuk rumah sakit atau ada sakit tadi. Ya kan, bahkan ngamat, bahkan operasi misalnya, let's say. Cash flow kita. Kecuali teman-teman bilang, wah, kalau cuma uang ratusan juta, ya kan, sampai ratusan juta pun nggak ngefek buat cash flow saya. Itu nggak butuh asuransi. Tapi kalau misalnya kayak, wah, ini cash flow-nya ganggu banget. Di mana seharusnya si uang ini saya pakai buat investasi saham, jadi keganggu posnya ke investasi saham reguler ya maksud saya. Jadi keganggu posnya ke misalnya sakitnya tadi. Nah, alangkah baiknya kita pos yang untuk ibaratnya yang tadi untuk sakit itu kita alihkan ke pihak ketiga. Karena kan kita bayar premi udah jelas nih sesuai budgetnya kita. Kayak gitu. Tapi kalau sakit nggak jelas. Nah, kita transfer nih, kita ubah, kita convert dari yang suatu ketidakjelasan jadi satu hal yang jelas. Gitu. Ketidakpastian jadi hal yang pasti bayar premi. Itu udah pasti. Ibaratnya kalau di dunia ini ya, kalau namanya produk keuangan, suatu hal yang pasti kecil. Kalau nggak pasti, ada kemungkinan besar. Sama kan kayak saham kan juga gitu. Saham kan nggak pasti. Bisa untung besar, bisa rugi. Tapi kalau deposito pasti kan, makanya kecil. Jadi itu hukumnya udah seperti itu. Kalau satu hal yang pasti kecil. Nah, kita carilah yang pasti. Gitu. Jangan kebalik ya, nabung cari yang pasti. Tapi risiko kehidupan udah nggak pasti aja. Itu bahaya tuh kayak gitu. Rugi, itu rugi. Mending kita investasi hal yang nggak pasti. Kalau untuk jangka panjang.
kita bisa dapat return besar loh. Gitu. Tapi kalau untuk resiko kehidupan, carinya pasti-pasti aja. Gitu. Benar. Pasti bayar premi gitu kan. Saya setuju, Gitu. setuju. Apalagi kalau mungkin kita lihat dengan risiko kehidupan yang tidak terduga, kalau kita bandingkan dengan premi asuransi yang mungkin cuma 400.000, 500.000, tapi manfaatnya gede banget memproteksi ketidakpastian di hidup ini, gitu kan? Yes. Kan kita jauh lebih merasa aman, nyaman, dan juga tenang gitu ya dalam menjalani hidup. Benar yang kata Ko Alex bilang, membeli ketenangan gitu. Jadi kita tenang nih buat menjalani hidup. Benar. Bahkan mungkin gambaran sedikit ya, saya punya satu klien, itu dia bayar premi asuransi lewat dividen sahamnya dia. Wow. Jadi gratis. Itu caranya gitu kan. Nah itu makanya butuhnya financial advisor tuh di situ. Jadi saya aturin gimana caranya, dia itu seolah-olah tidak bayar, bener nggak? Benar. Seolah-olah nggak bayar preminya gitu. Jadi dia cuma sisihkan dari dividen sahamnya itu, udah untuk premi asuransi. Tapi bayangin kalau dia nggak punya asuransi, bisa aja itu uang pokok sahamnya jadi keambil, bener nggak? Karena kan butuh dananya lebih besar gitu. Nah, kan lebih enak gitu. Beli ketenangan lewat dividen gratis. Benar. Setuju kok. Apalagi ya, kalau berarti itu udah bener cara mengatur keuangannya. Karena pos untuk proteksinya diambil dari dividen saham. Berarti udah tingkat ya bagus banget nih. Oke. Kok mungkin bisa minta saran juga sama tips gitu dari Ko Alex buat Besti Cuans yang mau mulai berinvestasi tapi ternyata keuangannya itu masih berantakan nih, masih banyak yang perlu diperbaiki. Gimana nih Ko? Oke, jadi pertama balik lagi, ini saya pernah nih jumpain klien yang model kayak gitu. Jadi datang ibaratnya cari investasi, saya tanya tujuannya untuk apa? Oh ternyata investasinya tujuannya untuk extra income-nya dia. Nah ini agak unik nih. Dan saya lihat kolonial lah, kita istilahnya ya. Ibaratnya trader-trader yang muncul ketika corona gitu kan, atau covid. Ibaratnya orang baru gitu kan di pasar modal, itu rata-rata mencari extra income dari situ. Itu harus di notes tuh, di mana yang namanya saham, oke, trading bisa aja untung, tapi pasti ada win rate-nya gitu kan. Nggak mungkin kita untung terus, pasti ada kalahnya. Nah itu yang harus teman-teman perhatiin. Karena kalau misalnya kita bicara pas COVID sih ya, mau masuk di instrumen manapun udah pasti untung. Karena duitnya banyak di sana. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat sendiri gitu kan. Win rate-nya udah kelihatan gitu. Peluang menang kalahnya itu udah kelihatan gitu. Nah jadi nggak bisa kalau kayak gitu. Terus saya lihat, wah ternyata yang menyebabkan cash flow dia rusak itu adalah hutang yang nggak pernah dibayar. Kasarnya itu kartu kredit yang selalu dibayar minimal. Itu udah waduh, itu udah kayak kalau kita bicara penyakit itu katastrofik banget gitu kan, udah parah banget. Nah, itu yang harus dibenerin dulu cash flow-nya itu. Ujung-ujungnya tadi balik lagi ke statement saya di awal ya kan, ya cari extra income ya kan, atau ya kita beres-beresin dulu nih utang-utangnya dia. Jadi cash flow yang nggak beresin dulu. Baru kita melangkah lebih lanjut untuk ngatur plan investasi dan lain sebagainya. Jadi jangan kebalik gitu kan. Banyak orang saya mau investasi untuk nyari extra income. Jadi menggantungkan. Boleh nggak sih sebenarnya sah-sah aja, cuma kita harus tahu peluangnya gitu loh. Nggak semua orang tuh bisa berhasil seperti itu. Dan peluangnya berapa besar sih gitu kan. Lebih gampang mana nih kita cari kerjaan sebagai freelancer, ya kan, atau ngarepin dari trading saham terus gitu. Lebih chance-nya tuh lebih besar yang mana gitu kan. Buat kitanya ya, saya nggak ngomong buat ini, buat kitanya gitu. Nah kita lihat dulu gitu. Oh ternyata sebagai trader saham saya bisa nih trading for living gitu, ya silahkan gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan dipaksain. Mending cari kerjaan yang lain gitu, cari kesibukan lain menghasilkan uang. Benar. Setuju. Gitu. Oke. Kok ini ada yang bertanya juga nih. Kok asuransi pendidikan apakah sama dengan dana pendidikan? Oke. Nah, kadang nih orang apa ya? Kalau saya kasarnya ini asuransi pendidikan tuh sebenarnya istilah itu nggak ada sih sebenarnya. Jadi karena balik lagi ya. Asuransi itu sifatnya merubah satu hal yang tidak pasti jadi pasti. Benar kan tadi kan? Sakit tuh nggak pasti, 50-50 kan? Nah, kecuali yang tadi asuransi jiwa. Tapi asuransi jiwa itu pun juga tidak pasti. Kenapa? Karena kita tidak tahu timeline-nya kita meninggal kapan. Gitu. Kecuali kita udah tahu nih, kayaknya gue umur 80 udah pasti meninggal deh. Nah, kalau gitu ya udah beli asuransi aja sih yang banyak gitu kan sebelum umur 80. Karena udah tahu gitu kan meninggalnya kapan gitu. Nah itu kan juga suatu hal yang nggak pasti.
Tapi yang namanya pendidikan itu kan pasti, gitu kan? Itu kan pasti gitu. Kayak anak sekolah ya umur 18 kan kalau kuliah. Masa nggak pasti kayak misalnya umur 20 gitu kan. Nah, kalau itu mah sengaja ditelatin gitu kan. Atau kayak umur 16 ya karena dia pintar gitu. Nah, jadi istilah asuransi pendidikan itu mungkin di luar sana ada ya produknya. Cuma buat saya sih kurang pas gitu. Nah, lebih bagus tuh untuk perencanaan dana pendidikan. Apakah harus pakai asuransi? Ya enggak juga gitu. Karena kalau misalnya kita mentransfer ke pihak ketiga satu hal yang pasti juga, apa bedanya dengan investasi? Ya kan? Yang mending kita investasi sendiri, tapi untuk resiko terhadap adanya dana pendidikan tersebut baru kita alihkan ke pihak ketiga. Yang nggak pasti itu apa? Yang nggak pasti ada nih duitnya. Contoh kalau orang tuanya meninggal, duitnya nggak ada, ya kan? Nah itu harus pakai asuransi jiwa di situ. Jadi biasanya kalau saya menyarankan ke klien saya itu seperti itu, bukan langsung membeli asuransi pendidikan utuh gitu loh. Tapi kalau mau ya silahkan gitu kan. Biasanya ada package-nya juga gitu kan. Ini sekalian ditabungin, sekalian ada kalau misalnya meninggal pasti dikasih duit. Rata-rata kayak gitu ya. Tapi kalau kayak cuma ditabungin doang, buat saya sih ngapain, ya kan? Kayak cuma di apa namanya? Ya ini beli di asuransi, pokoknya umur dapat sekian, udah pasti nih gini-gini. Itu kan sama aja kayak nabung. Mending investasi aja di obligasi gitu, let's say. Itu kan juga pasti juga. Ya kan? Kalau nggak ada proteksi sama sekali gitu. Ya. Ya. Atau mungkin juga lebih baik ditabung sendiri, ditaruh di reksadana pasar uang mungkin ya, atau pendapatan tetap Iya, yang memang di kita sendiri yang sewaktu-waktu kalau mungkin dibutuhkan ya bisa dijual tuh reksadananya gitu. Jadi betul, mending betul, ditabung sendiri gitu. betul. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih, kok apakah ada produk asuransi yang bisa diambil untuk mempersiapkan dana pensiun? Oke, sama. Itu kayak dana pendidikan tadi. Jadi biasanya itu bukan asuransi pensiun. Karena pensiun itu udah pasti. Ya kan? Mas Gibran sama saya udah pasti pensiun sama kan Mas gitu kan. Umur 55 atau 58 udah pasti range itu gitu kan. Kita mau pensiun gitu kan. Itu suatu hal yang pasti. Jadi tidak ada transfer resiko, transfer conversion dari nggak pasti jadi pasti dan lain sebagainya. Nah, tapi perjalanan kita menuju ke pensiun itu yang penuh resiko tadi. Nah, itulah beli asuransinya di situ. Jadi bukan dana pensiunnya yang diasuransiin sebenarnya. Tapi perjalanannya kita nih menuju ke pensiunnya itulah. Benar. Apa sih yang bisa mengganggu dana pensiun kita? Ya resiko-resiko yang bisa kena di income-nya kita. Makanya butuh proteksi income salah satunya. Kayak gitu. Jadi program pensiun lebih cocok sih dibilangnya, bukan asuransi pensiun, tapi lebih kayak program dana pensiun. Di mana itu mengkombinasikan berbagai macam produk. Biasanya saya sama klien saya gitu. Jadi produk, oke, ini dana pensiunnya pakai obligasi aja deh. Gitu. Tapi perjalanan pensiunnya apa aja nih yang bisa mengganggu, ya kan? Bisa aja ganggu cash flow-nya. Ya udah, nggak punya asuransi dari kantor, asuransi kesehatan, pakai asuransi kesehatan sendiri pribadi, ya kan? Beli dari perusahaan asuransi. Atau oh ya ini butuh proteksi income dong, karena kalau misalnya ini nanti dana pensiunnya yang kepake untuk dana sakitnya sekarang. Padahal kan butuh untuk pensiun nanti. Nah itu butuh proteksi income. Kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu. Iya, Gitu jadi kan. mungkin juga kalau mau dana pensiun ya udah ditabung aja sendiri dana pensiunnya, Iya, dipersiapkan sendiri di betul. instrumen-instrumen investasi yang sesuai juga dengan profil risiko dan sesuai dengan tujuannya. Kalau dana pensiun berarti jangka panjang banget ya, kok. Jangkanya panjang banget itu Betul. buat dana pensiun. Tergantung, Oke. Mas. Kalau kita bicara sama orang umur 50 tahun ya nggak panjang. Dana pensiun, ya kan? Kalau bicara sama orang umur 50 tahun kan nggak panjang lagi, tinggal 5 tahun doang. Iya, benar-benar. Setuju, setuju, Kalau setuju. Jadi memang kita buat harus, kita masih panjang sih. ya, ya, amin. Semoga umur kita tetap panjang, amin. Bebaskan dari risiko-risiko yang ada. Berarti memang kita itu harus betul-betul mengatur apa ya, personal finance kita, keuangan kita harus bisa diatur sejak dini. Kalau mau mulai berinvestasi harus betul-betul melihat instrumen investasi apa yang cocok buat kita dan tujuannya juga apa gitu ya. Kalau mau mengatasi ketidakpastian di hidup ini ya punya proteksi gitu lewat asuransi. Nah, ini tentunya mungkin harus atau menjadi gambaran bagi Besti Cuan harus benar-benar diatur
mulai dari, jadi tingkatannya kalau saya rangkum nih Besti Cuan, punya pendapatan, di mana pendapatannya lebih besar dari pengeluaran, utangnya terkendali, tadi kan ada utang kartu kredit yang menggunung-gunung, itu Yes. nggak boleh, itu penyakit yang sangat-sangat katastrofik gitu ya, itu sangat bisa Ya. merusak sendi-sendi kehidupan gitu kalau punya utang yang nggak terkendali. Jadi kalau mau punya utang, utangnya harus bisa dibayar gitu, atau punya cicilan, cicilannya harus bisa dibayar. Terus punya dana darurat, punya proteksi, baru deh kita memulai namanya investasi. Investasinya Betul. juga instrumennya sesuai dengan risk profile masing-masing. Thank you banget nih Ko Alex untuk Betul. waktunya di malam hari ini. Thank you Sama-sama sudah join Mas Instagram Gibran, Live, join sama-sama tim Cuans di malam Cuans. hari ini. Semoga Ko Alex sehat selalu, sukses selalu juga Ko. Amin, thank Thank you you. banget. Thank you banget juga Besti Cuan. Sampai ketemu di Instagram Live selanjutnya. See you. See you, salam Cuans gitu ya.